100 perkara sudah diputus MK dari 132, gitu kan? 100 sudah diputus, tinggal 32. Nah, saya kira tadi yang Bang Irman sampaikan bahwa MK harus betul-betul ambil alih, itu dilakukan MK. Paling tidak ada beberapa yang secara fakta di persidangan kemarin itu tidak memenuhi selisih pasal 158, tapi ditarik ke pembuktian. Itu. Kan gitu, Bang. Iya. Nah, nanti saya minta komentarnya, Bang. Tapi silakan dilanjutkan tehnya. Iya. Jadi saya kira ya memang harus seperti itu ya. Jadi itu tidak memenuhi 158, tetapi tetap diperiksa. Itulah yang saya bilang, karena tanggung jawab MK jauh lebih besar. Bukan sekedar bukan mengawal peraturan Bawaslu itu MK atau peraturan KPU, dia mengawal undang-undang dasar. Kesepakatan seluruh rakyat Indonesia mendesain masa depan demokrasi di Indonesia. Sehingga dia punya otoritas atas dasar pisau bedah konstitusi, goloknya yang lebih besar itu, dia bisa saja menilai seperti itu. Syukurlah itu kalau ada yang seperti itu. Dan itu sebetulnya pembuktian di awal-awal MK kemarin itu, karena pasal 158 itu betul menjadi saringan, tetapi dia menjadi saringan yang terakhir, Pak. Ini kan dibuktikan sekarang kan. 158 nggak memenuhi, tapi ternyata lanjut karena mahkamah meyakini ada sesuatu yang harus didalami kan, kira-kira. Nah, ini yang menarik, Bang. Saya nggak tahu, ada tempo hari itu, ini MK sudah memutus, Bang, 100 perkara pilkada kan. Semua dinyatakan tidak dapat diterima dengan macam-macam kan. Ada yang lewat tenggat, ada yang pasal 158, ada yang bukan pasangan calon gitu kan. Intinya Mahkamah Konstitusi meyakini di awal bahwa itu tidak dilanjutkan gitu. Meyakini bahwa itu tidak bisa dibuktikan lah kira-kira dari persidangan yang sudah. Tapi ada sementara teman-teman di luar itu yang mengatakan, aduh, putusan MK itu berantakan gitu. Putusan MK itu menjadi benteng bukan lagi menjadi benteng keadilan. Padahal MK sudah sudah menunjukkan itu. MK itu memutus 100 perkara kemarin itu sudah dengan menggelar persidangan. Ada yang berpendapat gitu, itu kira-kira gimana, Pak? Saya kira ya pendapat seperti itu hal yang biasa dalam dunia peradilan. MK juga tidak perlu baper juga, karena sejak awal kehadiran MK, kalau dimenangkan ya pasti dipuji-puji lah. Kalau kita kalah ya minimal kalau saya dongkol lah, kan gitu kan. Dongkol, kok begitu banget sih. Gini ini kan seharusnya begini pemikirannya kan, tapi kan kita tidak bisa memaksa pemikiran kita kepada hakim kan. Seperti itu, kita aja sendiri bisa 3 pemikiran, apalagi dia 9 hakim, 9 kali 3 27 pemikiran. Bergelut merumuskan menjadi satu, kan? Seperti itu. Jadi ya mau tidak mau MK juga merespon hal yang seperti ini, hal yang biasa-biasa saja ya. Tapi memang itu bagi kami juga para advokat, para lawyers masih sementara belajar juga memahami semua itu, memahami bagaimana ini mengelola hati setelah kita berperkara di sebuah lembaga peradilan yang kita sudah bangun semuanya pakai hati ya, pakai pikiran, pakai rasa. Kok dengan mudahnya itu kok dimentahkan tidak beralasan, ditolak dan lain sebagainya. Gimana ini kan? Cuma mungkin ada orang berlebihan. Ada orang berlebihan. Kalau kata Prof. Jimli itu, Bang Irman, itu soal kedewasaan peradaban aja. Dulu kata Prof. Jimli gitu kan. Dulu waktu awal-awal Thomas Jefferson itu juga seringkali hari-harinya itu dihiasi dengan memaki-maki Supreme Court gitu. Karena dia nggak puas sama putusannya. Tapi lama-kelamaan itu kemudian disadari gitu ya. Dan ya, sampai sekarang saya kira putusan pengadilan itu dihormati, baik secara lisan maupun secara praktik kemudian ditaati. Gitu. Jadi kita itu juga pengen sebetulnya, karena sudah putusan pengadilan itu bahwa memang tidak terlepas dari kritik ya, tidak mungkin menghindar dari kritik, tetapi paling tidak ada kultur itu gitu, Pak. Bang Irman sebagai praktisi kan ya tadi itu mengelola hati. Iya. Kita itu ya paling sulit mengelola hati. Kalau kita keluar pengadilan, ternyata kita kalah di pengadilan. Itu menata hati itu agak ya
kita berusaha ya peradaban ya. Iya, kita masuk bagaimana kami membangun peradaban ini kan gitu. Sementara hati kami ini sakit rasanya. Kan seperti itu. Sakitnya Ya. sebuah kekalahan gitu. Sakit. Cuma ada juga orang berlebihan. Iya. Ada yang memperlihatkan ya. Kalau saya sih hanya menangis di dalam hati aja. Karena saya juga menyadari tidak bisa saya memaksakan pemikiran dan kehendak saya ini kepada 9 hakim kan. Seperti itu. Nah, tapi hakim pun harusnya menangkap seperti ini supaya semakin berhati-hati. Bukan saya mengatakan tidak berhati-hati, harus dibuat semakin berhati-hati. Karena kalau tidak digituin, terlena juga. Dipikir bagus kita terima semua di luar putusannya, apapun dia putuskan. Kan seperti itu. Kata mentang-mentang dia memiliki otoritas daulat Tuhan, mau-maunya memutuskan. Karena orang pasti tidak protes, orang pasti tidak ada yang teriak berlebihan. Kan seperti itu. Nah, kacamata saya melihat semua ini, udahlah nggak apa-apa, wajar-wajar saja semua kan. Orang mengkritik hakim, orang mengkritik pengadilan, orang marah sama pengadilan karena kecewa sama putusan, orang memuji, ini bagian dari kontrol semua ya. Karena pasti juga hakimnya kalau melihat putusannya seperti itu, ke depan dia akan pasti suka atau tidak suka, selama dia manusia dia akan berhati-hati. Karena kan manusia hakim ini ada batas stamina. Iya betul. Iya kan? Pasti. Apalagi kalau pilkada begini orang tidur sama berkas banyak sekali. Juga manusia juga. Manusia gitu. Ada batas stamina dia. Stamina bisa saja dia udah ngantuk-ngantuk tidak memperhatikan lagi bukti itu kan. Kan kita tidak bisa bilang 100% pasti dia melek 24 jam, nggak mungkin. Kan bisa seperti itu. Jangan sampai dia tidak, karena biasa ada bukti hanya 2 kalimat aja. Atau satu frasa seperti itu tidak terbaca misalnya, bisa jadi seperti itu kan. Walaupun saya tidak mengatakan pernah seperti itu, enggak kan, tapi bisa jadi itu yang dipersoalkan orang kan. Kok buktinya tidak dibaca, kok ini tidak dibaca, kok ini nggak dibaca kan seperti itu. Karena proses pemeriksaan perkara di apalagi pilkada proses demokrasi ini kan lelah sekali, ada batas waktu. Betul. Buktinya 45 hari kerja, Bang. 45 hari segunung kan seperti itu baca ini. Seperti itu. Bang, tapi dulu pernah nggak, Bang? Ada kasus, ada perkara yang ditangani kemudian soal TSM ini tembus gitu. Ada pernah di perkara pilkada? Saya sih termasuk jarang pilkada ya. Jarang ya? Iya, jarang pilkada itu karena ya itu saya biasa ya kami kesulitan. Saya ingin tahu bagaimana kemudian pemohon kuasa hukumnya itu membuktikan dalil TSM itu seberapa sulit gitu ya. Kalau memang itu betul-betul terjadi gitu. Betul-betul terjadi, kemudian ada kemampuan kan, dibutuhkan kemampuan untuk membuktikan gitu kan, ada alat-alat bukti yang harus dikumpulkan. Kira-kira sebenarnya pengalaman saya adalah pertama pembuktian walaupun saya secara sering tadi saya mengatakan terstruktur udah terbukti ya, tapi kan ini pemahaman saya pribadi kan gitu. Hakim belum tentu sepakat sama itu kan, rezim pemikiran hakim belum sepakat, tapi pengalaman saya adalah kalau berangkatnya ya memang signifikan, berangkatnya dari situ. Kalau sudah signifikan, pembuktian signifikannya, T sama S-nya itu bukan hal yang terlalu sulit lagi untuk membuktikan. Seperti itu. Kalau misalnya signifikannya kemudian itu memiliki bukti-bukti yang akurat, nah biasanya ini kan, karena rata-rata pilkada kan jaraknya jauh-jauh semua. Jauh ya. Kan, yang dekat itu dalam hitungan pilkada kan kalau hitungan 2 digit. 2 digit, kalau sudah 3 digit ya apalagi 4 digit, aduh iya, kalau masih puluhan lah masih oke lah. Iya kan, masih puluhan masih, kalau tidak salah kan ada pernah beda 8 suara di kota mana itu kan ya, 8, itu kan itu tek gini 11, kan, iya kan seperti itu kan, kalau itu kan menarik tuh tapi kalau udah ribuan, wah itu memang menjadi butuh stamina. Bukan berarti tidak bisa terbukti, atau memang staminanya harus kuat memang mungkin betul seperti yang Bang Irman katakan tadi, mungkin ada perlu waktu untuk membuktikan gitu. Jadi bagaimana misalnya membuktikan satu pelanggaran itu TSM, tetapi ini kemudian ada limitasi waktu sehingga tidak mudah, tidak bisa mengumpulkan. Kenapa kita nggak desain saja? Berarti soal waktu ini kan.
Biasanya kan manajemen timnya mereka, ya manajemen tim hukum mereka itu apakah dari awal sudah mempersiapkan itu semua? Kan biasanya itu orang hukum itu biasa paling belakang. Ketika proses dari awal sampai pemungutan suara sampai penetapan hasil pemilu masih orang politik semua di situ. Iya. Nanti kalau udah rugi baru mau mencari orang hukum. Ini dikumpul nggak? Ini dikumpul nggak? Ini ada. Mana? Pak Arya mana? Ada. Kan seperti itu. Nah kalau mau ke depannya kalau saya itu ya itu para advokat itu dari awal udah dilibatkan mereka oleh tim itu. Dari awal dia sudah mengawal itu. Sehingga ketika nanti betul udah rapi semuanya. Rapi semua, tidak serampangan tiba-tiba datang ke kita kami advokat di Jakarta, kejadiannya di mana? Ada enggak? Pasti kan mereka bilang ada. Pasti ada. Iya kan? Ya? Tapi ketika faktanya kan belum tentu ada. Karena timnya belum tentu rapi mengumpulkan semuanya itu. Akhirnya apa? Demokrasi yang mau kita bangun dalam setiap 5 tahunan kita mau perbaiki agak lambat akselerasinya. Kan sebenarnya tujuannya sengketa pilkada itu di MK itu supaya demokrasi semakin lama semakin berkualitas. Sekarang kan udah semakin berkualitas. Sejak ini ada peradilan konstitusi. Cuma kan kita mau akselerasinya lebih cepat lagi dong. Kan gitu kan? Lebih cepat lagi akselerasinya itu. Nah, sekarang kan setidak-tidaknya dengan belajar kemarin mulai dari 2008 kan orang tidak mudah lagi untuk membuat desain sistematis, terstruktur. Kan dulu kan itu dengan mudahnya orang bikin SK relawan. Relawannya siapa? Petugas penyelenggara pemilu relawannya gimana? Dikasih duit kan ada dasar untuk memberikan duit. Penyelenggara sebagai relawan padahal dia petugas penyelenggara pemilu. Kan politik uang kan. Bang, bisa nggak ke depan itu atau apa yang bisa kita lakukan supaya pelanggaran TSM itu ya ada gitu, karena memang nggak mungkin juga dihilangkan sama sekali gitu ya. Karena ini kaitannya dengan ya jurdil yang Bang Irman sampaikan tadi, pemilu itu luber dan jurdil. Padahal TSM itu akan selalu ada, entah signifikan entah enggak gitu ya. Itu kan pasti akan terjadi karena ini kontestasi politik kan pasti ada keinginan orang untuk menang dengan segala cara itu kan pasti ada. Tinggal levelnya. Kira-kira apa Bang yang supaya kita semakin dewasa dalam berdemokrasi terutama pilkada ini? Kalau saya sih Bawaslu itu kan garda terdepan sebenarnya dalam proses penegakan hukum. Itu direvitalisasi ya. Ya itu saya bilang diberikan ruang-ruang yang lebih besar, kemudian orang-orangnya juga punya kapasitas. Katanya sekarang Bawaslu sudah super power loh, powernya sudah full loh ini. Katanya begitu. Memang dibanding dulu kan rekomendasi aja. Makanya dari sejak tahun 2000 berapa itu saya selalu mengatakan ngapain ciptakan Bawaslu kalau rekomendasi. Kami juga ini bisa memberikan rekomendasi sebagai rakyat kan gitu kan. Sekarang kan putusannya sudah final and binding. Cuma ada ruang-ruang yang terlalu sempit. Mungkin proses manajerial dan kemudian sumber daya manusia ya mungkin lebih bagus lagi lah ya, bukan berat saya mengatakan sekarang tidak bagus, ke depan harus ditingkatkan lagi sehingga kemudian putusan-putusan dan produknya itu berwibawa, dipercaya. Kan tidak cukup lembaga itu dikasih undang-undang putusan final dan mengikat, tapi kan harus berwibawa orang yang mengambil putusan itu. Harus bisa legitimate diambil putusan itu. Prosesnya juga. Iya, sehingga orang tidak marah. Kan kalau aura dari sumber daya yang mengambil putusan itu bisa diterima publik, kan itu menjadi modal tersendiri. Walaupun dia tidak final dan mengikat, orang akan selesai juga di situ. Iya, itu kuncinya itu Bang ya. Iya, kuncinya di situ. Itu sekarang sudah ada atau harus dipikirkan revitalisasi lagi ke depan kan seperti itu. Ini orang-orang siapa nih yang layak untuk memegang tongkat komando Bawaslu memperbaiki ini kan seperti itu. Karena inilah sebenarnya garda terdepan harapan MK sebenarnya ya. Harapan konstitusi. MK itu kan paling belakang aja. Gitu, paling belakang kalau ada yang tak terselesaikan. Unwilling atau unable kira-kira seperti itu. Tidak ingin diselesaikan atau tak mampu diselesaikan oleh Bawaslu, barulah Constitutional Court. Kan bisa aja ada suatu kejadian
dengan perspektif politik dia tidak mampu menyelesaikan atau tak bisa menyelesaikan, Bawaslu unwilling sama unable, barulah constitutional court. Tapi kadang-kadang itu justru sampai di tahapan Bawaslu itu udah begitu ada yang nggak puas, sudah nanti aja ketemu di MK. Nah itu kan ada begitu bang, cerita-cerita ada begitu bang itu. Itulah yang saya bilang, mungkin karena sumber daya ya, kan seperti itu. Dan bagaimana mengelola Bawaslu ini ke depan itu supaya tidak ada lagi orang yang berpikir begitu. Jangan sampai menikmati juga di MK ini, kan enak rekreasi di MK kan. Atau mungkin karena MK-nya terlalu nyaman sehingga orang ayo kita ke MK aja. Iya. Kan gitu. Bisa jadi juga seperti itu. Tapi ya itu menurut saya ke depan Bawaslu itu bagaimana, mungkin bayangan saya Bawaslu itu nanti semua perkara Bawaslu di tingkat pusat aja semua ya, di pusat itu orang-orang yang kemudian bisa dipercaya publik ya, sehingga dia tidak mengandalkan kata final dan mengikatnya. Kan kalau tidak salah 7 orang sekarang ya di Bawaslu ya. Ya, 7 orang di Bawaslu itu, carilah orang-orang yang kemudian bisa dipercaya publik, itulah menjalankan fungsi-fungsi peradilan. Gitu. Fungsi peradilan yang sementara sekarang dia jalankan itu. Iya. Kan itu. Jadi keluar berwibawa aura putusannya kan, seperti itu. Saya kira itu sekarang juga sudah ya tadi saya katakan itu Bawaslu kita itu sudah dikatakan powerful sekarang ya, ini kan. Norma. Ya, secara norma dan normatif kan. Bahkan saking powerfulnya kemudian malah sesama penyelenggara justru ada kan gitu bang. Ya. Tapi itu fakta gitu ya. Ada fakta-fakta di dalam persidangan MK juga muncul gitu kan, ada beberapa perbedaan. Ini terakhir bang, jadi jadi menyambung dengan yang tadi itu bang, bisa nggak kira-kira TSM itu dihilangkan? Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Pelanggaran terstruktur. Karena TSM sebagai sebuah perbuatan yang halal maupun yang haram. Yang haram lah. Iya kan. Yang halal pasti. Tapi kemudian kekuasaan ini kan udah berabad-abad kita hidup. Dia selalu menguntit, menggoda itu. Selalu menggoda ya. Selalu menggoda. Dan mustahil dihilangkan itu ya. Bukan mustahil, hanya bisa dikurangi. Dikurangi. Dikurangi aja, dihilangkan nggak bisa. Sekarang sih udah berkurang. Menurut saya sih sangat berkurang. Fungsi-fungsi peradilan kan. Cuma ekspektasi kita harusnya berkurangnya dia 10, kok berkurangnya cuman berapa? Kan seperti itu. Ekspektasi mungkin Mas Fajar adalah kalau bisa dikurangi lebih signifikan lagi, bisa. Tergantung di MK sebenarnya. Karena dengan jurdil tadi itu bang. Nah sebenarnya begini kan, ini kan momentum pilkada putusan MK nanti kan. Karena kalau putusan pilpres sebenarnya momentum yang bagus juga kan untuk mendesain demokrasi. Tapi kan ya saya bisa memahami kalau MK kemudian belum melakukan itu. Nah, ini kan bisa melakukan dengan golok yang besar dia miliki. Udah tulis lagi apa yang penting, output bagi pembentuk undang-undang guna memperbaiki proses konflik kontestasi demokrasi kita ke depan. Itu seperti itu. Iya. Jadi gitu. Saya kira bukan cuma mimpi gitu ya. Kita punya pemilu termasuk pilkada yang tidak hanya luber tapi juga jurdil gitu. Iya. Baik, terima kasih Bang Irman Putra Sidin. Sama-sama Mas Fajar Terima Laksono. kasih waktunya. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan masih berkenan. Kita undang lagi di Makasih. Supremasi. Supaya presisi memahami. Oh.